Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita semua kesehatan dan Allah SWT berikan kita kemudahan dalam menjalankan ibadah kita hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berdasarkan pertanyaan barusan, cara menjaga hafalan. Dan satu-satunya cara menjaga hafalan itu adalah murajaah, yaitu mengulang kembali hafalannya. Dan menjadi seorang menghafal Quran 30 juz itu bukan berarti sudah selesai masa menghafalnya. Karena banyak orang yang merasa bahwasanya kalau udah 30 juz itu ya udah beres. Udah ada gelar al-hafidhnya, udah selesai. Padahal itu salah. Justru orang yang selesai 30 juz baru pertama mulai untuk bersama Al-Quran selamanya. Artinya kita akan selalu bersama Al-Quran karena Allah SWT titipkan amanat kepada kita. Maka kita harus menjaga hafalan. Ini diantara tips bagi saya, dari saya, buat teman-teman menjaga hafalan. Yang pertama, luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang menghafal Quran itu karena pengen dipuji sebagai penghafal Quran. Karena itulah hafalan mereka nggak kuat. Banyak orang yang pengen menjadi penghafal Quran supaya digelari hafiz muda, imam muda, idaman mertua. Itu semua mengganggu niat dan niat merusak hafalan kita. Maka lillahi yabqa. Apa-apa yang didasari karena Allah itu pasti akan kuat hafalannya. Maka jaga niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari Quran. Makanya kalau kita kemana-mana bisa dan biasa aja jauh dari Al-Quran, itu pasti hafalannya nggak akan kuat. Karena kita akan merasa biasa aja jauh dari Al-Quran. Sebagaimana kalian, mungkin teman-teman semua di sini nggak tenang kalau lupa bawa handphone. Kalau misalnya datang ke sini tadi nggak bawa handphone, itu pasti minta balik lagi tuh, minta ambilin handphonenya. Seharusnya kita juga nggak tenang kalau kita nggak bawa Al-Quran. Yang ketiga, pilih waktu terbaik buat ngafal Quran. Luangkan waktu, jangan mencari waktu luang. Kita tuh sibuk, bahkan sok sibuk. Bukan cuma sibuk, kita itu sok sibuk, teman-teman sekalian. Sesibuk apa sebenarnya kita sehingga kita merasa jauh dari Al-Quran? Makanya jangan sok sibuk buat Allah dan buat Quran. Ingat dua hal ini. Jangan sok sibuk buat Allah dan buat Al-Quran. Karena Allah pun gak pernah bilang sibuk buat kamu. Maka pastikan kita jangan sok sibuk buat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir berdoa. Sebelum dan setelah murojaah itu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga hafalan kita. Ya. Ini gimana di komplek? Biasanya Indonesia ini terkenal menghabiskan waktu paling lama dengan handphone gitu. Biasanya itu bisa 5-6 tahun rata-rata. Itu rata-rata Ustaz, pasti ada yang lebih dari itu. Maksudnya ini pribadi juga Ustaz. Maksudnya kan kita handphone merujuk di handphone itu, tapi kita larinya ke YouTube, kalau enggak scrolling TikTok, Instagram. Itu bagaimana menghindari itu? Ya memang ini kan sih ya, niat, tapi gimana itu godaannya banyak sekali. Nah ini yang menarik teman-teman sekalian. Keadaan para sahabat dengan keadaan kita di zaman sekarang tuh mirip. Miripnya di mana? Kalau sahabat itu dekatnya sama Quran, kalau kita dekatnya sama handphone. Kalau sahabat menghabiskan harinya dengan Al-Quran, kalau kita menghabiskan harinya dengan handphone. Bahkan pada saat duduk di majelis ilmu pun handphone kita masih di tangan. Ya nggak? Langsung lepas handphone semua. Bukan saya Ustaz, bukan saya. Bahkan di majelis ilmu pun kita masih main handphone. Bukan nggak boleh. Tapi dalam hal ini, ketahuilah bahwasanya kedekatan kita bersama Al-Quran itu tidak bisa dimulai apabila masih ada sesuatu yang lebih kita cintai dari Quran. Saya punya satu quotes yang dimana-mana sebenarnya saya sebutkan ini. Al-Quran itu ingin dijadikan satu-satunya, bukan salah satunya. Ingat kata-kata saya ini. Al-Quran ingin dijadikan satu-satunya, bukan salah satunya. Jadi jangan selingkuhin Quran sama handphone. Jangan selingkuhin Quran sama handphone. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kita harus setia pada satu hal, seseorang, pastikan kita juga setia dengan Al-Quran Al-Karim. Dan jangan duakan dia dengan yang lain. Apalagi kita menduakannya dengan sosmed kita. Main sosmed itu boleh, saya juga main sosmed. Kita juga main sosmed. Tapi kita harus bisa membagi waktunya. Kapan buat sosmed, kapan buat video. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Jangan samakan Ramadan dengan hari-hari biasanya. Kalau hari biasanya kita sibuk endorse,
Hari-hari biasanya kita sibuk sosmed, live dan segala macamnya. Coba Ramadan dikurangin, banyakin live sama Qurannya, banyakin dekat sama Al-Qurannya. Ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita memanage waktunya. Ini saya berbagi tips saya manage waktu ya. Saya main sosmed dalam sehari nggak boleh lebih dari sejam setengah, nggak boleh lebih. Nanti sisanya dibagi buat Al-Quran. Itu setiap ba'da sholat saya punya waktu 30 menit. Setiap ba'da sholat dikali 5 berarti 150 menit. 150 menit buat Quran, 1 jam setengah buat handphone. Lebih banyak mana kira-kira? Itu pun hafalan saya masih jelek. Gimana lagi kalau misalnya durasi kita lebih banyak buat hal selain Al-Quran? Berarti harusnya jauh lebih jelek lagi. Ini muhasabah buat kita sendiri. Jangan terlalu banyak main sosmednya, karena sosmed juga nggak akan dibawa. Baik. Ustaz aja apalagi kita ya, Ibu. Ini ngaku aja Ustaz. Oke, tadi itu sekarang belum pertanyaan kita tadi, biar Ustaznya nyuruh tamu undangan naruh handphone ya. Makasih loh Ustaz. Jadi supaya mendengar kita. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan serius setelah ini gitu. Jadi Ustaz kan kita hari ini mau buka bersama juga pada kaji ngabuburit lalu dilanjutkan dengan buka bersama, nanti juga ada sholat maghrib bersama, lalu sholat isya dan tarawih. Jadi kita harapkan para tamu undangan juga bisa ikut hingga tarawih nanti gitu. Nah, saya terkritik Ustaz sebenarnya dengan isu-isu baru ini gitu kan, bahwa dilarang buka bersama gitu. Jadi diharapkan ini kita nggak dilarang ya, karena takutnya tiba-tiba nanti digrebek lagi enggak. Oke, nah berbicara soal buka puasa Ustaz. Buka puasa itu kan ada takjil, ada makanan besar, makanan kecil dan sebagainya. Nah, saya teringat di Quran Al-Quran kita, di Quran surah Abasa ayat 24 sampai berapa itu 33 itu Allah benar-benar memberitahu jenis-jenis makanan apa yang baik untuk kita Ustaz. Nah, mungkin ini juga bisa direfleksikan ke puasa kita. Makanan-makanan yang baik itu apa saja menurut Ustaz dan menurut juga Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, kalau misalnya ada yang bilang berbuka bersama itu hukumnya haram, jawabannya haram kalau buka bersamanya zuhur. Jadi kalau misalnya ada yang buka bersamanya zuhur, haram, wajib digerebek. Tapi kalau misalnya buka jadi waktunya, maka nggak ada masalah. Berbicara tentang berbuka versi Rasul SAW. Ini di luar menu bukanya Rasul ya. Kita berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rules tentang menjaga pola makan. Di dalam surat Abasa, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya manusia itu melihat apa yang dia makan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ini dengan dua makna. Lihat apa yang dimakan secara zat dan lihat bagaimana kita mendapatkan makanan tersebut. Jadi bukan hanya secara zatnya, oke kita nggak makan makanan yang haram, tapi cara mendapatkannya haram misalnya. Makanya ayat ini bermakna bahwasanya perhatikan apa yang kamu makan dari menunya dan dari cara mendapatkannya. Jelas ya? Jadi jangan bermudah-mudahan tentang makanan, karena makanan itu masuk dalam perut kita dan jadi daging buat kita, dan daging ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi bayangkan kalau kita makan sesuatu yang haram, lalu kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan sesuatu yang haram. Bahkan Nabi SAW katakan gitu, kayak wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah, kata Nabi SAW. Orang sekarang makanan haram, minuman haram, kenyang dengan sesuatu yang haram. Gimana tuh doa bisa dikabulin? Ya. Kenapa doa kita selama ini nggak pernah dikabulin sama Allah? Boleh jadi karena makanan yang kita makan itu makanan yang haram. Ya, bukan secara zat, tapi secara bagaimana kita mendapatkannya. Maka ayat ini menjadikan teguran bagi kita, perhatikan apa yang kita makan secara zat dan secara bagaimana mendapatkannya. Berbicara tentang zat, bagaimana Rasul SAW mengajarkan kita pola makan. Rasul itu berbuka dengan yang, pasti kalian jawabnya dengan yang manis. Itu nggak ada dalilnya ya? Nggak ada dalilnya. Jadi tidak ada yang mengatakan Rasul SAW berbuka dengan yang manis, nggak ada. Apalagi dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia gitu. Jadi Rasul SAW itu tidak berbuka dengan yang manis dan tidak berbuka dengan yang setia. Rasul SAW dalam beberapa hadis, beliau itu berbuka dengan kurma dengan jumlah yang ganjil, dan kurmanya dikhususkan namanya ajwa.
Jadi kalau ada yang bilang berbukalah dengan kurma yang ganjil, itu maksudnya ajwa, bukan kurma yang lain. Jadi bukan kurma sukari, bukan kurma khalas, bukan kurma-kurmaan, tapi kurmanya kurma ajwa. Pernah lihat kurma ajwa nggak? Dia warnanya agak hitam dan nggak terlalu manis. Kenapa? Kalau yang sukari itu manis banget. Secara kesehatan juga nggak baik, bukan dengan yang manisnya nggak baik. Ya, tanya aja. Jadi dalam hal ini, ajwa ini baik untuk kesehatan. Makanya Rasulullah SAW berbuka dengan kurma ajwa. Perhatikan nih, buka itu makan dulu, minum dulu. Ini banyak yang salah. Buka itu makan dulu, minum dulu. Yang benar, buka itu minum dulu. Kadar minum yang sampai menghilangkan rasa haus. Jadi ketika kita minum sampai menghilangkan rasa haus, baru baca doa. Zahabal dhama'u wa tallatil uruqu wa tabatal ajr. Kenapa zahabal dhama'? Telah pergi rasa haus. Jadi kalau baru sedikit doang nggak pergi rasa hausnya. Makanya tutorial buka nih saya ajarin ya, tutorial buka nih. Sebenarnya nggak usah belajar ya tutorial buka ya. Jadi kalau buka, minum sampai hilang rasa hausnya, baru setelah itu buka dengan kurma. Jumlahnya ganjil. Ganjilnya maksimal 5, jangan 11. 3, 5, maksimal 5. Satu juga nggak apa-apa, yang penting kurmanya A2. Atau kalau adanya kurma yang ada, ya udah makan aja yang adanya. Tapi jumlahnya ganjil. Mencontoh sunnah Nabi SAW. Setelah itu, sholat maghrib. Rasulullah SAW itu tidak pernah makan sebelum sholat, kecuali makanan yang sudah disiapkan. Bahkan dalam usul, kalau sudah ada makanan disiapkan, haram hukumnya kita sholat dulu. Jadi kita nggak boleh sholat dulu kalau makanan sudah dihidangkan. Kalau belum dihidangkan, jangan dihidang-hidangkan. Sholat dulu. Apa faedahnya kita sholat dulu baru makan? Apa faedahnya kita makan dulu baru sholat? Khawatir pada saat sholat kita mikirin makan. Pasti pas sholat kita mikirin masih ada nggak ya lauknya ya, kebagian nggak ya, kehabisan nggak ya, atau minimal pasti laparnya terasa pada saat sholat. Dan itu menghilangkan kerusuhan kita dalam sholat. Itu yang menyebabkan para jamaah marah-marah sama imam kalau baca panjang. Imamnya baca alif lam mim, jamaahnya di belakang udah marah-marah. Belum makan juga. Nah ini yang menyebabkan akhirnya terjadi permasalahan dalam sholat. Makanya habis itu kita sholat dulu, baru makannya setelah sholat. Dan lebih baik lagi apabila makannya diakhirkan setelah tarawih. Supaya apa? Supaya tarawih kita lebih kuat. Jadi jangan makan berat sebelum sholat tarawih. Kenapa? Ini rahasia, ini tips saya sendiri selama ini. Karena ketika kita tarawihnya dalam keadaan kenyang, kita nggak akan tahan lama sholat tarawih. Ngantuk banget. Imamnya aja ngantuk. Apalagi jamaah. Makanya dalam hal ini jangan buat perut kita berat ketika sholat. Itu di antara tipsnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita. Wallahu a'lam. Iya. Jadi juga kita kan takjil aja nanti kan baru kita sholat maghrib, tapi makan dulu nih Ustaz sebelum tarawih. Oh. Supaya nggak kepikiran tadi kata Ustaz kan. Ya. Nah, Ustaz bicara soal puasa. Ini ada pertanyaan nih dari story ya, Instagram story. Tapi ini nggak kaitan dengan makanan Ustaz. Ini agak menggelitik sih pertanyaannya Ustaz. Ustaz bagaimana apabila puasa tapi pacaran? Gimana hukumnya Ustaz? Puasa tapi pacaran. Selesai. Puasanya tetap sah. Nggak batal puasanya. Kecuali pacarannya makan sebelah, baru batal. Puasanya tetap sah, pacarannya haram hukumnya. Mau dia puasa mau nggak puasa, hukum pacaran haram. Kecuali yang pacarannya suami istri, jelas? Nggak ada pacaran yang halal kecuali dia suami istri. Jadi tolong pertanyaan ini jangan diulang bertahun-tahun ya. Saya setiap tahun loh, isi kegiatan, isi kajian pertanyaan ini ada terus, Masya Allah. Jadi pacarannya haram, puasanya tetap lanjut, nggak batal. Tapi pahala puasanya hilang. Jadi bayangkan teman-teman puasa dari pagi sampai sore nggak ada pahalanya. Kosong. Ini yang disebut sama Rasulullah SAW, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun puasanya cuma dapat haus dan lapar saja. Percuma gitu. Makanya kalau misalnya masuk bulan Ramadan, syaitan itu dibelenggu. Makanya pacarnya putusin karena mau dibelenggu dia. Tapi kalau buka puasa dibayarin pacar gimana? Jadi bikin bermasalah. Buka puasanya dibayarin pacar, buka puasanya sah, ya, dibayarinnya juga pahala buat pacarnya, pacarannya tetap dosa. Udah gitu hukumnya. Jadi jangan dikait-kaitkan antara haram dengan halal, karena hukumnya berbeda. Ya.
Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak. Begitulah syariat kita mengajarkannya. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, bilang ya kita fokus dulu ya. Terbalikan habis lebaran. Dulu sebulan. Itu lebih baik dibandingkan bulan Ramadan ngabuburit sama pacar, buka puasa sama pacar. Buat apa? Fungsinya Ramadan menjadi hilang. Kesucian Ramadan menjadi hilang karena keharaman orang-orang yang mejeng buat pacaran. Itu musibah. Tapi ada juga ikhwan-ikhwan yang justru memanfaatkan momen-momen Ramadan itu untuk caper ke pacarnya. Wah, saya ahli ibadah nih. Gimana mas? Ya nggak? Nah, dikit lagi yang ikhwan di sini. Apa faedahnya? Jadi dalam hal ini intinya Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas diri sendiri. Jangan sok-sokan ini ajang terbaik kita buat sama-sama menjadi lebih baik ya yang nggak bisa. Ini buat kita sendiri. Saya lebih baik, kamu lebih baik, udah masing-masing. Gak usah bilang ini kita bareng-bareng berubahnya ya. Kita bangunin sahur, ngajak ngingetin tarawih, ngingetin tilawah. Syaitan ketawa ngeliat kita. Syaitan ketawa ngeliat kita bangun baca kita sahur. Ini adalah hal yang harus kita perbaiki di Ramadan. Mumpung masih awal-awal Ramadan. Kalau masih ada yang pacaran sekarang, ya boleh lah dibungkusin dulu sebentar ya. Nanti dilanjutin. Ya, ini buat tamu undangan yang mau bertanya, tanya aja, angkat tangan, nanti kita akan panggil ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Instagram Story dari Ustaz. Kebetulan banyak tamu undangan yang wanita ini. Nah, amalan wanita yang sedang haid selama Ramadan itu apa? Ini kayak pertanyaannya adalah banyak orang ya. Amalan apa yang bisa dilakukan untuk wanita yang sedang haid? Karena wanita haid nggak boleh puasa, dia nggak boleh sholat, nggak boleh tilawah Quran. Terus dia harus ngapain buat dapat pahala Ramadan? Banyak sekali amalan yang bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid. Catat ketika lagi libur nih. Jangan haid itu tidur aja kerjaannya. Dengan alasan lagi halangan, bangunnya telat, bangunnya siangan karena dia nggak sholat subuh misalnya. Bebas gitu merasa nggak puasa dan nggak sholat, itu salah. Itulah sebabnya kenapa wanita itu gampang diganggu syaitan. Ini diantara rahasianya. Kenapa syaitan itu mudah mengganggu wanita? Karena wanita itu ada jadwal lalainya, jadwal liburnya. Makanya di kala libur itu syaitan masuk, mudah bagi dia untuk memperbudaknya. Ini tips buat wanita-wanita yang sedang haid. Di antara amalan yang bisa dikerjakan, 1, memperbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau minimal istighfar deh, astagfirullah. Kan bisa. Daripada murojaah lagu tulus kan, ini kan istighfar. Ya. Astagfirullah, subhanallah, dapat pahala. Al-kalimatut thayyibah shadaqah, kata Nabi SAW. Zikir itu shadaqah, pahala begitu. Lalu berikutnya yang kedua nih, tilawah Al-Quran boleh bagi wanita haid selama tidak pegang Al-Quran, tapi pakai aplikasi Al-Quran yang ada di handphone. Jadi wanita masih bisa meneruskan tilawahnya dengan menggunakan aplikasi Quran yang ada di handphone. Jadi jangan ada yang bilang lagi harus libur tilawahnya, enggak, boleh buka aplikasi Quran di handphone. Yang ketiga, yang bisa juga dikerjakan oleh wanita adalah membantu menyiapkan bukaan puasa. Dan ini pahalanya besar. Kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Ketiga. Transkripnya di bawah muncul ya. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Ya. Jadi kalau perempuan lagi nggak puasa, pengen dapat pahala orang puasa gimana? Nyiapin bukaan buat yang puasa. Ghayra annahu, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Misalnya kita lagi puasa, disiapin, maka dia dapat pahala kita tanpa mengurangi pahala kita. Maka perempuan masih bisa mendapatkan pahala puasa selagi dia menyiapkan dan memberikan makanan buat orang yang berbuka puasa. Ya, jelas? Yang berikutnya, amalan yang bisa dikerjakan oleh wanita yang haid juga adalah menuntut ilmu, belajar. Dan belajar itu nggak ada ditutup haidnya. Belajar. Dan belajar di situ mendapatkan pahala ibadah di bulan Ramadan. Ini lanjutan pertanyaan tentang sholat Ustaz. Kita dapat dari Instagram lagi. Bagaimana hukumnya pas sholat tarawih yang di belakang nggak mau maju bikin syah? Apa sah sholatnya? Jadi mungkin bolong-bolong gitu sah. Pernah dengar nggak imam ngomong
sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Itu hadis riwayat Bukhari. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi kata Nabi SAW, luruskan dan rapatkan saf kalian, karena lurus dan rapatnya saf itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Bahkan di dalam Bukhari itu bagian dari salat berjamaah. Jadi tidak disebut salat berjamaah sampai kita merapatkan dan meluruskan saf. Ini menurut hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Kalau nggak percaya sama omongan yang bodoh ini, buka aja sendiri Sahih Bukhari. Ya, dicek langsung di Sahih Bukhari. Kalau nggak percaya sama saya yang bodoh ini. Jadi dalam hal ini di antara kesempurnaan salat berjamaah adalah memenuhi saf dan merapikan saf tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak mau ikut maju, berarti kita saja yang langsung merapikan safnya. Adapun kalau terputus, berarti yang belakang nggak sah. Yang dapat cuma bagian depannya saja. Nah, Ustaz, ada lagi yang bertanya? Kalau enggak saya nanya, kalau ada. Lagi 3 bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz, aku pengen tanya, jadi akhir-akhir ini Ramadan ini tuh aku lagi flu. Terus kayak pengen kebiasaan sebelum masuk Ramadan tuh suka pakai inhaler. Terus kan puasa. Terus aku suka cari-cari di Google tapi nggak menemukan di mana ya adanya buat asma gitu ya. Jadi sebenarnya itu diperbolehkan atau enggak ya? Akhirnya aku menjauhi sih soalnya dengar katanya kan makruh gitu. Tapi barusan ada yang suka pakai minyak telon gitu, cium-cium gitu. Nah jadi sebenarnya boleh apa enggak sih kita tuh mencium-cium aroma di saat berpuasa? Makasih. Ini adalah yang buat para jomblo, terutama jomblo ya. Terutama jomblo ya, Masya Allah. Gimana ketika kita lagi puasa, kita butuh bantuan untuk menghirup misalnya supaya nggak flu, supaya putih dan sejenisnya. Hukum aslinya segala sesuatu yang menyebabkan kita bisa batal puasa itu makruh. Hukum aslinya. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu itu masuk ke dalam diri kita itu makruh. Makanya kenapa para ulama, terutama ulama Syafi'iyah mengatakan berenang itu hukumnya makruh di bulan Ramadan. Bukan karena takut ketelan, gitu. Karena memang ini berbahaya nanti ada air yang masuk. Gitu. Para ulama juga menyebut sikat gigi di siang hari itu makruh. Makruh itu bukan haram ya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Nah ini dalam hal ini berarti segala sesuatu yang menyebabkan kita dikhawatirkan batal itu dimakruhkan. Tapi dalam hal misalnya mencium aroma minyak telon dan seterusnya itu diperbolehkan selama bulan Ramadan selama minyak telonnya tidak diminum. Gak apa-apa, gak ada masalah. Dan selama tidak berlebihan. Kalau misalnya semua orang mengatakan gak apa-apa cium-cium kayak gitu berarti nyium renggang aja terus misalnya. Nah itu makruh hukumnya, dan makruh itu kalau dikerjakannya terus-menerus bisa jatuh kepada yang haram. Jadi segala sesuatu yang bernilai makruh kalau dikerjakan terus-menerus bisa bernilai haram. Maka hati-hati. Sekali 2 kali boleh aja. Tapi kalau misalnya rutin itu bisa jatuh kepada perkara yang haram dan bisa membatalkan puasa. Makanya dalam hal ini perkara-perkara makruh ini kalau buat teman-teman yang nggak tahu makruh itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan selama bulan Ramadan. Jadi ya nanti malam aja misalnya pas sudah buka dan seterusnya. Ya, intinya kita menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kalau ditanya batal atau enggak, jawabannya enggak. Boleh atau enggak? Boleh. Asal jangan ditelan, asal jangan diminum, itu boleh. Sama seperti misalnya ada yang mengatakan sikat gigi di siang hari berarti membatalkan puasa, Ustaz. Jawabannya tidak membatalkan puasa selama pasta gigi dan sikat giginya nggak ditelan. Dan itu nggak apa-apa. Walaupun hukum aslinya makruh. Jadi sikat gigi di siang hari itu hukumnya makruh. Karena kata Nabi SAW, aroma mulut orang yang berpuasa itu seperti kasturi minyak wangi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan siapa? Allah. Jangan diaplikasikan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia pasti pingsan jelas. Tapi kalau di hadapan Allah itu baunya minyak wangi. Maka dalam hal ini segala hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada yang membatalkan puasa lebih baik kita tinggalkan. Ya, tambahan sedikit yang dihirup itu adalah mentol. Mentol itu fungsinya memang bronchodilator. Jadi dia untuk membesarkan saluran pernafasan. Jadi tidak masuk ke lambung. Jadi secara teori sih harusnya aman. Paling jangan dijawab 2 sisi loh. Aman, soalnya ada dokter yang jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, kayak jadi ini ada pertanyaan dari Nisa. Makin mau selesai makin banyak pertanyaan Nisa. Kita bisa lah keluarkan aja ya.
Ustaz, kira-kira bagaimana ya cara yang baik untuk mengingatkan teman yang puasa tapi nggak sholat? Iya. Orang puasa ini pertanyaan mungkin juga nih. Setiap tahun muncul. Banyak. Bagaimana kalau orang puasa tapi nggak sholat? Kalau sholat yang dimaksud adalah sholat wajib, ini berat pembahasannya. Saya pengen bahas dulu sholat wajib. Saya tanya, puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Sama-sama wajib kan? Dan itu termasuk fondasi rukun Islam. Bahkan sholat itu fondasi agama kita. Dan Nabi SAW katakan al-ahdu bainana wa bainal kufr as-salat. Faman tarakaha faqad kafara aw asyraka. Kata Nabi SAW, perbatasan antara kita dengan kekufuran itu sholatnya. Jadi beda kita sama orang yang non-Islam itu sholatnya. Kalau kita nggak sholat, ya sama kayak mereka. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka dalam hal ini, kalau misalnya ada orang yang berpuasa, terus dia tahu hukum sholat itu wajib dan dia tinggalkan secara sengaja, maka puasanya batal, tidak sah, dan dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia puasa, meninggalkan sholat dengan alasan lalai, bukan sengaja. Lalai, dia malas, ketiduran, kecapean alasannya, maka hukumnya dosa besar. Jadi hukum yang pertama apa? Keluar dari Islam dengan hadis yang tadi. Yang kedua dosa besar. Dengan dalil Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Maun, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang melalaikan salatnya. Maka dalam hal ini orang-orang yang sengaja malas-malasan salat, dia nggak mau salat, pura-pura malas dan segala misalnya, maka dosa besar bagi dia. Kalau dia sengaja ninggalinnya, padahal disuruh salat, disuruh salat, terus dia bilang, ngapain nih sholat, puasa aja udah ribet, ngapain sholat lagi gitu. Itu keluar dari agama Islam, puasa yang tidak sah, semuanya batal. Hati-hati teman-teman. Ini bukan permasalahan yang sepele. Ini soal agama kita. Soal agama kita. Maka jangan bermain-main dengan perkara hal yang berkaitan dengan sholat. Sholat dan puasa sama-sama wajib dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya, kan saya tahun kemarin lagi hamil, kan tidak puasa tuh karena nggak kuat. Terus tahun ini masih menyusui karena masih di bawah 10 tahun dan mencoba puasa nggak kuat, kan sudah bayar fidyah, katanya tetap harus ganti. Terus gantinya gimana tuh Pak Ustaz? Masa ganti setiap hari, kan ada 60 hari berarti. Kemarin saya tuh nggak puasa dan ini juga nyoba kemarin belum kuat. Ini berarti masalah fikih. Terima kasih. Kalau masalah fikih kita nggak bisa bercanda. Kita harus rinci hukumnya. Saya akan rinci tentang hukum bagaimana ibu yang hamil dan menyusui dalam hal berpuasa di bab ini. Hukum asli seseorang itu berpuasa tatkala dia mampu. Ketika dia tidak mampu, maka dia boleh tidak berpuasa dengan syarat diqadha puasanya di hari lain, diganti. Tapi ibu yang hamil atau menyusui mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantikannya dengan fidyah. Dan kalau sudah fidyah tidak perlu ganti puasa. Jadi kalau sudah fidyah tidak perlu ganti puasa. Kenapa? Saya akan rincikan gini. Karena itu semua termasuk ganjarannya. Ya balasannya kalau orang nggak puasa ini nih dendanya. Dendanya ada qadha, ada fidyah. Ada qadha, ada fidyah. Yang qadha itu ketika dia nggak bisa berpuasa sebabnya nggak mampu, nggak kuat, di luar hamil, menyusui dan tua renta. Di luar hamil, menyusui dan tua renta. Itu berarti semuanya fidyah tuh. Ibu hamil, tua renta dan menyusui itu semua fidyah. Dan kalau sudah fidyah tidak perlu diganti puasanya. Bagaimana caranya fidyah? Fidyah itu memberikan makan orang miskin. Ya. Dengan sesuai jumlah puasanya batal. Misalnya puasanya batal 60 hari. Berarti ada berapa orang miskin yang harus dikasih? 60 orang miskin atau satu orang miskin tapi dikasih selama 60 hari. Ada dua metodenya. Kita kumpulin 60 orang, kita kasih makanan, selesai berarti fidyahnya. Atau setiap hari satu sampai 60 hari. Mana yang lebih gampang kira-kira? Sekaligus dikumpulin 60, langsung dikasih makan. Itu selesai fidyahnya. Cukup sampai sana. Itu pendapat yang kuat karena pendapat ini banyak ya. Mungkin Ustaz bisa memberikan summary dan juga doa menjelang berbuka misalnya. Belum cukup belum? 2 menit lagi Ustaz. 2 menit lagi ya tanya? 2-3 menit lah.
Baik, kita sudah di penghujung acara, teman-teman. Gak terasa ya, insya Allah ngobrol-ngobrol kayak gini tuh. Padahal yang keluar dari lisan yang bodoh ini semuanya omong kosong barusan ini. Gak ada ilmunya, gak ada manfaatnya. Ya. Kalau ada manfaatnya, mohon diamalkan dan dijadikan pelajaran. Dibawa pulang, jangan ditinggal di sini. Kalau bisa pulang bawa ilmu, jangan cuma bawa story makanan, bawa pulang ilmu itu lebih baik. Karena dalam hal ini duduknya kita di majelis ilmu itu beda dengan duduknya kita di kafe biasa. Karena kita duduknya untuk menuntut ilmu. Closing dari saya, tolong manfaatkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan itu kesempatan emas yang diinginkan banyak orang yang sudah ada di kuburan. Mereka pengen hidup lagi cuma buat menghadapi Ramadan. Kita yang masih ada di atas ini, masih hidup ini, manfaatkan, maksimalkan bulan Ramadan. Karena belum tentu tahun depan Allah kasih lagi Ramadan. Kalau tahun ini kita meninggal, berarti ini yang terakhir buat kita. Jangan senang umur kita masih muda. Karena kematian itu tidak melihat usia. Kita bisa pulang kapan saja. Maka dalam hal ini manfaatkan setiap hari yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah. Ini kabar gembira teman-teman. Menjelang buka itu doanya dijabah sama Allah SWT. Apalagi doa orang yang berpuasa, kata Nabi ada 3 doa yang gak bakalan ditolak. As-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia buka. Makanya berdoa kita ini di waktu yang luar biasa dan kita dalam keadaan berpuasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Kalau mereka sudah tidak ada, ampunilah dosa mereka. Dan tempatkan mereka di sebaik-baiknya tempat, yaitu surga-Mu ya Rabbal Alamin. Dan pertemukan kita kembali dengan mereka kelak di surga. Ya Allah, terimalah seluruh amalan kami dan ampuni seluruh dosa kami. Kami adalah hamba yang banyak sekali dosanya. Kami adalah hamba yang sangat banyak dosanya dan bahkan tidak merasa kami berdosa ya Allah. Kami selalu merasa hamba yang pasti akan masuk surga, padahal neraka pun sudah sangat dekat dengan kami. Maka ampunilah kami, pantaskanlah kami untuk masuk dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah buka, silakan Silakan dibatalkan puasa.